Assalamualaikum Bu Elia dan selamat siang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Isan. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Ya, alhamdulillah kabarnya baik juga Bu Elia. Mohon maaf ya Bu karena telah mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin Bu Elia bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri guru dalam rangka peningkatan performa mengajar. Nah, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam supervisi akademik ini ada tiga tahapan yang akan dilalui. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, percakapan kita pada hari ini merupakan tahapan pra-observasi ya Bu. Nah, ya. Percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana persiapan yang sudah Ibu Elia lakukan untuk pelaksanaan observasi nantinya. Nah, setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Bu Elia harapkan? Baik Pak Isan. Setelah pelaksanaan ini, wawancara ini, yang saya harapkan adalah nantinya akan menjadi lebih tahu, lebih paham secara mendalam bagaimana cara melakukan observasi yang dimulai dari tahapan pertama yaitu pra-observasi, kemudian ada uh, Pelaksanaan observasi. ada pelaksanaan observasi. Apa tadi yang ketiga Pak? Yang pasca Pasca observasi. observasi. Iya. Nah, jadi setelah percakapan ini saya mungkin akan belajar dari Bapak bagaimana cara mempersiapkan observasi yang akan di kedepannya yang akan saya lakukan. Iya, baik. Oke, jadi akhir percakapan kita ini nantinya Bu Elia akan menjadi lebih siap ya Bu, ya lebih baik ya ketika dilaksanakan observasi di kelas ya Bu. Iya, semoga lancar ya Pak pelaksanaan observasi. Iya. Jadi amin, bagus sekali Bu Elia. Semoga harapan Ibu Elia terwujud dengan baik. Jadi kita kira-kira kapan Bu Elia punya waktu dan siap untuk pelaksanaan pembelajarannya Bu? Kalau saya biasanya mengajarnya di hari Selasa itu untuk pelajaran prakarya di kelas 7. Oh iya. Jadi mungkin nanti hari Selasa depan Pak. Iya, iya, baik Bu, baik. Iya. Jadi ini kan hari Senin ya Bu. Iya. Kalau bisa saya tawarkan kalau bagaimana Bu kalau besok? Silahkan Pak, Oh, saya siap saja. oh siap saja kan besok juga hari Selasa kan Bu. Iya. Iya. Jadi Siap. oke. Jadi saya lihat di jadwal Bu Elia itu di hari Selasa itu jam ke-7 di kelas 7 ya Bu? Iya, di kelas 7. Kelas 7 jam pelajaran ke-5, 6 ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Jam pelajaran ke-5, 6 mata pelajaran prakarya. Iya. Materinya Bu? Materinya itu tentang pengolahan buah menjadi selai buah Pak. Oh iya, pengolahan buah menjadi selai buah ya, atau iya. manisan buah ya Bu. Iya. Nah, terus berkaitan dengan materi ini, tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan sampaikan nanti? Untuk tujuan pembelajarnya itu yang pertama dulu siswa itu diharapkan bisa dulu mengamati proses pembuatannya, karakteristik penyajian serta pengemasan hasil olahan pangan dari bahan buah hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Kemudian yang kedua, setelah mereka memahami, mereka bisa menjelaskan hasil pengamatan proses pembuatan, penyajian, dan pengemasan produk olahan pangan dari bahan buah hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Nah, yang dipelajari ini tidak hanya selai buah, tapi mulai dari pengolahan buah menjadi minuman sari buah, kemudian manisan buah dan selai buah. Oh iya, betul Bu. Jadi baik Bu ya. Jadi berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu, yang diharapkan dapat dicapai pada akhir pembelajaran yang nantinya Ibu Elia lakukan ya. Nah, di mana peserta didik dapat mengamati proses pembuatan dan karakteristik penyajian serta pengolahan ya, pengemasan ya Bu, atau pengolahan? Iya,
mulai dari pengolahan Ya, sampai pengemasan, Pak. iya, oke. Hasil olahan pangan dari bahan buah Iya, hasil modifikasi kearifan lokal ya, iya, Bu. Iya, atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. iya, Karena kita ketahui, Bu, bahwa di daerah kita sini banyak sebenarnya hasil bumi, hasil yang dijual dengan dijual dengan apa ya, dengan mentahnya saja, bahan mentahnya. Tidak melalui pengolahan. Jadi dengan adanya ini Bu Elia bisa memberikan ke anak-anak bahwa apa yang kita buat ini dapat digunakan untuk lanjutan apa penghasilannya iya, apabila dia sudah selesai sekolah. iya, Ya. Jadi yang tujuan yang kedua adalah menjelaskan hasil pengamatan proses pembuatan ya Bu, iya, penyajian dan pengemasan produk, kemudian olahan pangan dari bahan buah hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Ya, Bu. iya. Nah, kalau untuk area pengembangan yang ingin Bu Elia capai bagaimana ya, Bu? Kalau untuk Pengembangannya. area pengembangan yang ingin saya capai, terlebih untuk diri saya sendiri dulu ya sebagai Iya. gurunya, itu ingin memaksimalkan bagian kompetensi guru yang harus saya miliki. Misalnya contohnya seperti pedagogi, Iya. kompetensi profesional, dan dua lagi itu kompetensi apa Pak? Kompetensi apa ya? Yang jelas ada Iya, beberapa ada 4 kompetensi ya. kompetensi ya Pak. Nah itu. Kemudian saya juga berharap bisa terus memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, Iya. mulai dari pakai model pembelajaran yang interaktif, Iya. yang kreatif, media pembelajarannya yang kreatif, Iya. kemudian terus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Pak. Oh iya. Sedangkan untuk peserta didiknya saya harapkan setelah mengikuti pembelajaran itu mereka akan bermanfaat gitu di kehidupan sehari-harinya. Iya, iya. Mulai dari pengolahan dari selai buahnya, siapa tahu bisa dijadikan nilai yang ekonomis untuk diperjualbelikan di pasar. Iya betul. Wah luar biasa sekali ya Bu Elia. Baik Bu Elia, dari apa yang Bu Elia sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu Elia lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, di mana tergambar adanya diferensiasi proses dan konten ya. Bu Elia juga menghubungkan pembelajaran dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bu Elia menggunakan model pembelajaran apa tadi? Model pembelajaran apa yang Bu Elia gunakan? Yang tim TGT Pak. Iya. Model pembelajarannya yang saya gunakan itu Thames Games Tournament Oh atau iya. TGT. Kemudian medianya Bu? Kalau medianya itu crossword puzzle atau teka-teki silang kalau iya. kita. Kemudian kalau metode pembelajarannya itu saya melakukan dengan cara diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Oh iya, iya. Kalau untuk media pembelajaran tadi sudahlah teka-teki silang. Kemudian kalaunya secara pembelajaran berdiferensiasinya itu saya melakukan diferensiasi konten. Jadi di sana saya menayangkan materi itu tidak hanya dari buku saja Pak, tapi juga saya tayangkan video dan PowerPoint Pak. Betul betul ya. Jadi ya Bu Elia, nanti saya akan hadir melakukan observasi pembelajaran pada besok ya Bu, hari Selasa ya. Di kelas 7 saat jam pelajaran ke-5 sampai 6 ya Bu. Nah, pada saat observasi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu Elia lakukan. Saya harap Bu Elia tidak gugup dan tidak tegang pada saat saya masuk di kelas Ibu Elia, karena saya cuma mengamati Bu, bukan bukan menyalahkan atau menggurui Bu Elia ya. Ya, jadi Bu Elia santai saja nanti karena saya tidak menilai Bu Elia, sesuai dengan saya cuma mengamati kegiatan Ibu Elia lakukan sesuai dengan area pengembangan yang Ibu Elia inginkan. Ya, jadi Bu Elia pada percakapan pasca observasi nanti saya akan ditemani oleh pengajar praktek saya, Ibu Mutakia. Beliau akan melihat secara langsung bagaimana saya melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Elia. Ya, siap Pak. Ya.
Dengan senang hati saya. Ya, sebelum kita tutup percakapan ini, menurut Ibu Elia, apa yang Ibu Elia rasakan dan dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya merasa senang Pak dengan adanya percakapan praobservasi ini karena saya menjadi lebih siap untuk melaksanakan observasi nantinya jika saya akan melaksanakan observasi juga. Adapun yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya lebih memahami tentang tujuan dari pelaksanaannya supervisi dan saya dapat mengetahui dengan jelas area pengembangan yang ingin saya capai dan pertanyaan yang Bapak berikan. Oh iya, alhamdulillah, baik Bu Elia. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Insya Allah kita nanti akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu Elia. Iya Pak, terima kasih kembali. Ya, sekian saja percakapan kita Bu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semuanya? Oke, baik. Nah, berhubung kalian sudah istirahat, tadilah Ibu harap perut kalian tadi sudah kenyang dan semangat belajar, jangan ngantuk lah. Masih ingat nggak pelajaran pada minggu kemarin itu pas prakarya itu tentang apa? Kalau ini kan pengolahan buah menjadi selai buah. Kalau yang kemarin itu pengolahan buah menjadi manisan buah. Nah, pelajaran hari ini itu ada materi berikutnya sambungan dari yang minggu kemarin yaitu pengolahan buah menjadi selai buah. Di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Yang pertama yaitu mengamati proses pembuatan dan karakteristik penyajian serta pengemasan produk olahan pangan dari bahan buah hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomi. Jadi, tujuan pembelajaran ini kalian itu nanti akan mengamati bagaimana proses pembuatan selai buah, kemudian karakteristik penyajian sampai ke pengemasannya agar selai buah yang kita olah itu bernilai ekonomis di pasaran. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan hasil pengamatan, proses pembuatan dan karakteristik penyajian dan pengemasan produk olahan pangan dari bahan buah hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Setelah kalian mengamati bagaimana proses pengolahan selai buahnya, itu nanti kalian Ibu harapkan sudah bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatannya. Kan kalian tadi mengamati dulu. Setelah mengamati dari proses nomor 1 sampai nomor terakhir cara pembuatan selai buahnya. Kemudian kalau Ibu tanyakan bagaimana prosesnya, kalian bisa
dari nomor 1 sampai nomor 1 dulu pemilihan bahan, nomor 2 apa. Yang bukan kayak apa aja dulu. Soalnya nggak bisa ditulis langsung jawaban aja. Waktunya 1 menit lah. Dimulai dari sekarang. Ada yang tidak paham dengan pertanyaannya? Paham? Oh. Jadi ini kalian membuat urutan aja cara pembuatan slide 2, tapi yang kalian ketahui aja dulu. Sesuai dengan kepala kalian aja dulu. Nanti kalau ada yang salah, ya, selanjutnya mari kita pelajari gitu. Setelah pelajaran selesai, nanti kita proses lagi. Tulis saja tanpa kesalahan pikiran. Ini tidak bernilai ya, ini tidak dinilai karena ini cuma tes pengetahuan aja. Jadi tulis aja yang setahu buatnya aja, apa kalau salah. Oke, sudah? Sudah. Ibu hitung mundur lah dari 10. Yang belum silahkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Sekarang ibu mau tunjuk satu orang untuk membacakan. Gak apa-apa salah, jangan takut. Hari ini kita belajar. Ibu pun pasti bisa salah juga. Ibu mau midi, saya membacakan. Bisa kamu? Iya, bacakan sekali. Ingatkan bahan-bahan seperti pisau, tempat potong dan buah segar. Jika sudah potong menjadi jumlah yang sesuai. Iya, Bapak. Nah, dari yang diutarakan oleh Midi tadi sudah benar, tapi belum lengkap tata caranya mulai dari nomor 1 seperti apa. Nah, karena belum lengkap tadi, ibu yakin kayaknya semuanya juga masih apa namanya bahasanya masih kurang tahu ya proses pembuatannya seperti apa. Nah, itu tadi sendiri ibu tanya ke satu orang dah lagi aja. Pembangkang membuat segar. Ya, nomor 1, 2. Dicuci bersih buahnya. Ya, betul. Memilih buah yang tidak busuk atau mengandung mikrob. Ya, betul. Dan keempat, direndam air. Sampai situ aja. Oke. Nah, itu kurang lengkap juga. Belum sampai selain buahnya itu matang, ya. Nah, jadi sesuai dengan berdasarkan dengan hasil tes yang ibu lakukan ini, ternyata kalian masih belum tahu ya tentang proses pembuatan selai buah. Oleh karena itu, kita harus hari ini mempelajari bagaimana proses pengolahan selai buah. Simpan aja dulu kertasnya, nanti pakai di akhir pembelajaran lagi. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya. Nah, gambar apakah itu? Selai buah. Selai buah. Apakah kalian pernah memakannya? Pernah. Pernah. Bagaimana kalian memakannya? Pakai apa? Pakai roti. Selain roti ada lagi? Tangan. Maksud ibu sebagai apa ya kena?
Kemudian apakah kalian membuat sendiri atau membeli di pasar? Membeli di pasar. Membeli di pasar. Tapi belum pernah membuat sendiri? Nanti Bu harap setelah pembelajaran ini kalian nanti bisa di rumah coba-coba untuk membuat selai buah bawai mama atau abah atau kakak untuk membuat selai buah supaya tadi ini soalnya mendatar. Bila mendatar ya kayak gimana? Terus iya. Kalau yang nah, berarti kayaknya jauh mulai dari seperti ini. Soalnya kalau yang kami ada nah, coba bukan seperti itu. Bujuk. Coba, tapi ada empat buah. Kemudian sama dua perawatan alas ketika kita memotong buah begitu. Alas. Iya, nama itu namanya. Bu, nama kelompok apa? Bahasa Indonesia-nya. Ini mendatar, masih mendatar. Ini kelompok satu, di kelompok dua. Tulis nama aja. Tulis nama aja.
Tinggal satu udah. Sembilan Pak. Masih mau merah. Sedikit lembek. Ingat dan benar tekstur basah, garing, kental, cair. Nah, kira-kira kalau selainnya matang berarti bisa mengental atau bisa encer. Nanti kita jawab sama-sama kan? Iya, maksudnya kita jawab sama-sama. Siapa yang mau maju? Belum. Kelompok yang paling banyak menjawab dan benar dapat nilai plus. Terima kasih. Nila ada nomor-nomornya. Nila kali kuliah kelompok 1 masih Ibu, Bu. masih belum. Bu, yang pikir lo kan berwarna. Ini kan ada. Tapi Dibantuin. Tapi ada tiga kan? Berbagi soalnya. Itu kan ada 10 soal bagi 3. 3 soal tulis soal.
Sembilan apa? Saling bantu, saling kerjasama. Saya bangun kami berpikir berat dulu. Sebelum bulat ini bisa lima sedang. Mari kita jawab sama-sama. Kelompok yang mau menjawab ke depan dan ternyata benar dan paling banyak, kira-kira ibaratnya misalnya dari kelompok satu banyak sekali menjawab ke depan dan jawabannya benar, maka akan dapat nilai plus untuk tugasnya. Oke. Kita mulai dari nomor mendatar dulu lah, mendatar. Nah, soal mendatar. Yang pertama, selai buah dapat disantap sebagai pelengkap kita dalam memakan Buah. Roti. apa nomor 3? Roti. Siapa yang mau maju ke depan? Tapi bukan lupa ini. Let's go, guys. Go, guys. Bawa spidol nih. Nah, Iya. Bawa. ini dulu ya. Ini Belum besar kalau besar. malah rapi. Orange. Oh, T. I. Nah. Nah. Terus Kemudian soal kedua, langsung angkat tangan aja lah, tapi jangan disebut dulu jawabannya apa. Langsung angkat tangan. Nomor 2. Baca satu. Nomor 2 bacakan dulu soalnya ibu minjam. Nomor 6 mendatar peralatan rumus alas ketika kita memotong buah menjadi titik dulu. 1, 2, 3. gas. Gacor. Kali talenan. Oke, nomor 8. Belum lah, siap-siap. Pada video tersebut adalah cara pembuatan selai aja. Videonya di Ini tadi kelompok 3 yang menjawab 3. Ini kelompok 1. Kemudian soal selanjutnya, ciri bahwa selai itu sudah matang dapat dilihat dari tekstur yang mulai sedikit titik-titik
Kemudian soal menurun. Pak, menurun. Bahan tambahan makanan yang berfungsi untuk mengurangkan adalah betul lah. Betul. Siapa yang betul semua? Betul. Oke, soal menurun selanjutnya. Agar selai lebih wangi, maka ditambahkan bahan tambahan alami makanan dari tanaman, yaitu titik satu ketiga. Selanjutnya, alat untuk menghaluskan buah sebelum dimasak adalah titik satu dua tiga. Kalau gantian boleh kan? Kan sudah sering. Dua soal lagi. Pada saat memasak selai buah, api yang digunakan harus dengan api titik satu dua tiga. Bukan aku melihat tadi. Ayo cepat ini. Ida udah dulu tadi. Apa itu? Oh, sedang. Ini gongnya, bapak. Alat untuk mengupas dan memotong buah adalah titik satu dua tiga. Siapa pak? Paris. Padahal tahu bapak. Sudah ada yang mengumpulkan ya bapak. Berarti yang paling banyak kelompok ini ya. Jangan salah. Kasih bintang lebih dari yang lain. Satu. Oke. Silakan dihitung benar salahnya. Sangat pintar anak-anak ibu semuanya. Masya Allah. Sudah paham ya tentang proses pengolahan selai buah. Oke, silakan dikumpul dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Maka akan dapat beratur semua. Akan tetapi tadi yang paling banyak menjawab di depan dapat bintang 3, yang kedua dapat bintang 2, dan yang paling sedikit dapat bintang 1. Ya. Nah, ini jawabannya. Itu ada beberapa itu. Nah, Tapi
Udah. Ibu hitung mundur dari 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dikumpul. Ngerti. Gimana nih mana kok dia ada? Sama 7. Iya, siapa? Ya, nunggu. Apa lah? Apa ada satu? Bilek. Oke, setelah ibu lihat-lihat lah dari hasil pretest dan post kalian, yang pretest tadi kan dilakukan di awal pembelajaran. Waktu hampir belum tahu sama sekali kayak apa proses pembuatan pelajaran. Post dilakukan pada saat setelah akhir pembelajaran, yaitu setelah kalian mempelajari tentang proses tersebut. Ibu lihat hasil pretest dan postnya itu meningkat. Ya, yang awalnya di pretest kalian banyak tidak tahu bagaimana proses pengolahan selai buah. Setelah proses ternyata pengetahuan kalian meningkat menjadi lebih tahu tentang proses pengolahan selai buah. Ibu harap pelajaran ini nanti akan bermanfaat di kemudian hari, baik itu pada saat kalian ingin berjualan atau ingin memakan sendiri hasil-hasil pengolahan dari buah-buahan. Kalian sudah bisa mengolah sendiri tanpa harus membeli lagi, Pak. Oke, semuanya paham? Paham. Oke. Hebat sekali, kalian sudah belajar tentang proses pembuatan selai buah. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita kan sudah observasi begitu. Ya, pada tanggal berapa? 7 Oktober 2020 tempat di kelas. Jadi sebelum kita mengulas lebih jauh tentang supervisi yang telah kita lakukan kemarin, saya akan menyampaikan tujuan daripada percakapan kita, yaitu untuk melakukan percakapan atau dialog tentang supervisi akademik. Jadi pada kegiatan ini saya ingin tahu bagaimana rencana Ibu Elia ke depan tentang penerapan pembelajaran yang telah Ibu Elia lakukan di mata pelajaran akademik. Untuk kedepannya Kakak. Kalau untuk kedepannya mungkin saya akan menyiapkan strategi pembelajaran yang lebih maksimal aja dari belajar dari hambatan-hambatan yang pada saat itu terjadi di dalam kelas, yang misalnya seperti keadaan diskusi kelompok, masih banyak siswa yang kurang fokus atau berbicara yang di luar pembelajaran. Jadi gimana caranya strategi untuk kedepannya itu bisa mengcover supaya tidak terjadi seperti itu lagi, entah itu model pembelajarannya kah yang divariasikan atau KPD-nya yang disiapkan lebih interaktif supaya mereka bisa fokus dan tidak yang berbicara di luar pembelajaran. Jadi itu yang tindakan yang akan Ibu Elia lakukan ya. Jadi saya rasa tindakan Ibu Elia itu bagus untuk perencanaan pembelajaran ke depan. Nah, bagaimana proses diskusi kelompok yang telah dilaksanakan? Kalau kemarin itu saya cukup puas, cuma
kepuasan kalau dari segi ini dari peserta didiknya itu mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu kemarin itu tentang pengolahan buah menjadi selai buah. Nah, kan saya tampilkan beberapa video tutorialnya, cara membuatnya, cara penyajiannya, cara pengemasannya. Jadi udah bisa mereka menjelaskan gitu apa yang terjadi di dalam video tersebut. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran saya itu tercapai dengan baik. Luar biasa yang Bu Elia lakukan. Jadi yang kemarin sudah tercapai ya Bu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu Elia setelah pembelajaran itu tercapai? Ya, saya merasa puas dan saya merasa bahwa strategi yang saya lakukan ini benar gitu, tepat untuk mereka. Jadi saya cukup bahagia dengan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah kalau Bu Elia merasa bahagia setelah melakukan pembelajaran kemarin. Nah, adakah hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran? Hambatannya tidak banyak, ya itu tadi pada saat diskusi mungkin saya sendiri mungkin ini ya kurang maksimal dalam mendamping setiap kelompoknya, karena ada yang beberapa kelompok yang harus didampingi secara terus-menerus sehingga kelompok yang lain agak kurang gitu. Jadi nah itu yang akan saya persiapkan lagi untuk kedepannya, kayak gimana strateginya yang baik. Jadi karena ada banyak hambatan yang Bu Elia ini dapatkan, kira-kira strategi selanjutnya apa kira-kira supaya supaya kelas itu tetap hidup? Mungkin model pembelajarannya Pak yang tidak hanya diskusi aja, tapi diselingi dengan games-games yang bisa membuat mereka itu lebih memahami pembelajaran, kemudian lebih aktif, interaktif, serta tidak jenuh. Mungkin kegiatan diskusi kemarin kalau terlalu sering untuk dilakukan mungkin akan membosankan juga kalau misalkan jadi digunakan model pembelajaran nanti yang lebih aktif aja. Jadi saya kira dari pertanyaan saya berikan ke Bu Elia, kemudian dari jawaban-jawaban Bu Elia, Bu Elia sudah menemukan solusi dan cara ya bagaimana menerapkan pembelajaran yang efektif di kelas. Saya kira begitu. Iya. Kemudian kita lanjut apa lagi ya? Kira-kira apa yang akan Ibu Elia lakukan untuk ke depannya? Yang akan saya lakukan seperti yang Melakukan refleksi apa yang supaya ya tetap dari setiap pembelajaran yang kita lakukan itu mungkin kita refleksikan terus secara terus menerus agar pembelajaran yang akan ke depannya itu lebih baik lagi, baik itu dari segi strateginya, modelnya, kemudian bahan ajarnya, modul ajar yang dirancang itu mungkin bisa meng-cover segala kebutuhan peserta didik. saya kira dengan apa yang Bu Elia ini refleksikan, saya kira mudah-mudahan ke depan pembelajaran prakarya tetap bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya, saya kira mungkin cukup sampai di sini Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu Elia